Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Coba katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya. Dia baik, sungguh baik dan sangat baik. Dia mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu, mengasihi saudara. Dia tidak pilih kasih, ya, tidak membeda-bedakan. Nah, kasihnya dapat kita lihat dari bagaimana tindakan Yesus menyelamatkan kita, tidak menghukum kita, tetapi Dia memberikan peluang bagi kita untuk menikmati hidup ini dengan cara yang benar. Seperti seorang perempuan yang semestinya dia harus dirajam, dilempar dengan batu karena dia melakukan dosa, dia berzina dan tertangkap oleh orang banyak, kemudian dibawa kepada Yesus. Nah, tetapi tak seorang pun yang berani menghukum perempuan itu karena manusia berdosa, dan Yesus pun tidak menghukumnya, melainkan memberikan pengampunan dan memberikan kesempatan hidup, ya, yang lebih baik lagi, lebih benar lagi. Ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 di ayat pertama dan seterusnya. Kita akan baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang kedua, dan seterusnya kita akan baca secara bergantian. Ya, di ayat pertama Yohanes pasal 8 berbunyi demikian, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus mengutuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia memukul pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Seorang perempuan yang berzina, perempuan pelacur, perempuan yang berdosa, tertangkap sedang melakukan dosa, dan menurut hukum Musa dia harus dilempari dengan batu, dirajam sampai mati. Nah, kemudian orang-orang membawa perempuan itu kepada Yesus. Mereka minta supaya perempuan itu pun dihukum. Orang-orang ini menuntut sesuai dengan hukum Musa. Ini harus dilempar dengan batu. Ya, mereka berkata harus dilempar dengan batu. Perempuan ini berdosa, orang ini berdosa. "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." "Rabi, perempuan ini berdosa. Perempuan ini melakukan kesalahan. Perempuan ini berzina. Ini perempuan yang gak benar."
ini pelacur, ini orang yang merusak, ini orang yang tidak benar. Wah, ini mulai dihakimi, mulai ya dibawa kepada Yesus, mulai dicercah dan hendak dihukum. Nah, mereka berkata, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, mereka mengatakan hal itu mau mencobai Yesus. Jadi menggunakan firman Allah, menggunakan hukum Taurat ya untuk mau mencoba Yesus dan mau mencelakakan perempuan itu. Memang sewajarnya lah perempuan itu dihukum. Sewajarnya lah dia diberikan sanksi. Sewajarnya lah dia ya dirajam, dilempar dengan batu. Kenapa? Karena dia berdosa. Upah dosa adalah maut. Dia melakukan kesalahan. Dia melakukan perzinahan. Nah, ini mencemarkan. Ya, ini perempuan tidak benar. Nah, mungkin kalau sekarang ya bisa saja dia ini pelakor. Ya, mungkin ada suami-suami lain yang selingkuh gara-gara perempuan ini mungkin menggoda ya. Jadi orang ini nggak benar, orang ini berdosa, orang ini merusak, orang ini harus dilempar dengan batu ya, harus dilempar dengan batu, dirajam sampai mati. Mereka coba mendesak Yesus, menuntut keadilan. Ini ironis ya, orang yang menuntut keadilan itu padahal mereka pun orang bersalah juga, orang berdosa juga. Jadi mereka menganggap diri mereka yang benar dan perempuan ini harus dihukum ya, karena perempuan inilah yang berdosa. Memang perempuan itu berdosa, tetapi menarik ketika mereka terus menerus ya mendesak supaya Yesus menjawab. Tetapi yang menarik, jawaban Yesus ini luar biasa ya. Ya, ini menjadi satu pukulan kepada orang-orang yang menuduh atau yang menuntut supaya perempuan ini dihukum. Perhatikan, dikatakan, dan ketika mereka, ayat 7, terus menerus bertanya kepadanya, ini kayaknya mereka itu penasaran banget. Ini Yesus kok diam aja sih, terus gimana dong? Guru, Rabi, gimana? Ini harus dilempar batu, ayo gimana? Wow, mungkin yang lain juga. Ketika satu, ya gimana nih? Yang lain, ya gimana nih? Oh ya gimana? Wow, mungkin ya biasa ya. Seperti yang demo-demo itu yang kita lihat. Ini ya, mulai satu yang bilang begini, mulai. Gimana nih? Minta supaya dinyatakan kebenaran atau keadilan itu ya. Ini harus dilempar dengan batu, perempuan yang harus dibunuh. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Ini jawaban yang menarik ya. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Oke? Ada di antara kalian yang enggak berdosa, silakan lempar. Nah, kalian yang tidak berdosa itulah yang pertama melempar batu. Oke, gimana? Berani mereka melempar? Mereka juga berdosa. Lalu dikatakan Yesus memukul lagi dan menulis di tanah. Dan tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, Pak Yesus bilang, oke, yang gak berdosa silakan lempar. Setelah dengar itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Tidak berani. Ya, seringkali kita memposisikan diri kita sebagai orang benar, lebih benar dari orang lain, kemudian kita menuntut keadilan. Ini orang ini bersalah, harus dihukum. Sementara kita nggak melihat kesalahan kita. Perlu kita melihat kesalahan kita. Kalau kita pun sadar kita salah, tidak berhak kita menuntut orang lain supaya mendapatkan penghukuman. Bagaimana dengan kita? Ya, tetapi yang benar adalah kita semua bersama-sama datanglah kepada Tuhan ya. Nah, perempuan ini diperhadapkan dengan Yesus. Tinggallah Yesus dan perempuan itu. Tetapi apakah Yesus memberi penghukuman? Yesus tidak menghukum. Yesus memberi pengampunan. Yesus memberi pemulihan. Yesus menunjukkan kasih. Ya, Yesus peduli dengan perempuan ini. Yesus tidak mau perempuan ini mati dilempar dengan batu. Yesus tidak mau membiarkan perempuan ini mengalami kehancuran dalam hidupnya. Dia sudah hancur dengan perbuatan-perbuatannya sebagai seorang perempuan
yang berzina. Siapa yang mau dia sebagai orang berzina? Tetapi mungkin ada alasan tertentu mengapa dia harus melakukan itu. Dia hidup di dalam dosa, mungkin juga dia berusaha keluar dari kehidupan yang kelam itu. Tetapi dia tidak bisa. Mungkin saja dia sudah berjuang mau melakukan yang benar. Mungkin ada tuntutan-tuntutan yang lain sehingga dia terjebak dengan kehidupan yang menghancurkan hidupnya. Orang ini orang yang sudah tidak berharga lagi sebenarnya. Orang ini sudah tidak layak di hadapan orang lain. Saya yakin dan percaya perempuan ini pun akan malu ketika melihat ada orang banyak. Dia sadar siapa dia. Dia orang berdosa. Dia dalam keadaan menderita yang luar biasa. Tertangkap dan dituduh, diberikan, dihakimi lagi, diminta supaya dia dilempar dengan batu. Kita bisa bayangkan seorang perempuan yang berzina, ketika dia ditangkap, dia juga sadar dia bersalah, dia berdosa, dan dengan diam saja, tidak berontak, dia dibawa kepada Yesus dalam keadaan ditundukkan dan dikelilingi oleh orang banyak, dan semua mungkin dia melihat kiri kanan, muka belakang, semua orang berkata, kamu berdosa, ini perempuan berzina, ini perempuan gak benar, ini pelacur, ini berdosa. Wah, ketika dia melihat tangan-tangan di tubuh dulu dan berkata lagi, lempar dengan batu. Saya yakin dan percaya perempuan ini dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, menantikan detik-detik kematiannya. Karena memang akan dilempar dengan batu sampai mati, itu hukumnya. Dia dalam keadaan ketakutan dan siap mati. Ini sesuatu yang mengerikan sekali bagi dia tentunya. Tetapi ketika Yesus berkata kepada orang banyak yang gak berdosa, dia yang melempar dengan batu. Ternyata semua minggir. Karena semua orang berdosa. Dan Yesus tinggal bersama dengan perempuan itu. Dan menarik, perempuan itu tentu masih dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, karena masih ada satu pribadi yang siap menghukum dia, yang siap memberikan sanksi kepadanya, yang siap juga bisa saja mengeksekusi dia. Tetapi apa yang terjadi? Yesus berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Hai perempuan, di mana mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau? Dan kemudian perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Ini masih dalam kondisi tentu masih gemetar, takutan, kecemasan yang luar biasa. Dia sadar dia berdosa. Tidak ada Tuhan. Dan kalimat Yesus berikutnya membawa satu kehidupan bagi dia, membangkitkan dia, membuat dia menjadi satu pribadi yang penuh dengan ucapan syukur. Apa yang Yesus katakan? Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pertama, orang yang berdosa ini, perempuan yang berzina ini, tidak menerima hukuman, tidak menerima kematian itu. Ini adalah kasih Tuhan baginya. Tidak hanya sekedar tidak dihukum, tetapi dia diberi kesempatan yang kedua untuk hidup lebih benar lagi. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Perempuan yang tertutup, yang siap menantikan kematian tadi, dia mendengar suara Yesus. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Sekarang bangkit, berdiri, bangun. Pergilah, nikmati lagi kehidupan dengan cara yang benar. Ini saya melihat satu kehidupan, periode yang kedua, kehidupan yang sangat membahagiakan. Sebab dikatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Berarti ada kesempatan untuk hidup lebih baik. Perempuan ini bertobat. Perempuan ini mengubah hidupnya. Perempuan ini lepas dari keterikatan di mana dia selama ini berbuat dosa, berzina. Dia mengalami hidup yang kelam. Tetapi dia memperoleh kasih daripada Tuhan, memperoleh anugerah daripada Tuhan. Dia diberi lagi kesempatan hidup dan dia memulai hidup yang benar. Mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang hiduplah yang baru.
Persembahkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nikmati kehidupan baru. Gambaran perempuan yang berdosa itu adalah gambaran kita sebelum kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mengubah hidup kita. Sebelum kita memperbaharui hidup kita. Waktu hidup kita hidup yang lama. Tidak mau tahu tentang Tuhan. Sesungguhnya kita juga sama seperti perempuan yang berzina ini. Kita jauh dari Tuhan. Kita tidak peduli tentang Allah. Kita tidak menyembah Tuhan. Kita melakukan yang jahat. Perkataan kita jahat. Perbuatan kita jahat. Pikiran kita jahat. Dan semestinya kita harus dilempar juga dengan batu. Semestinya kita harus mati dan binasa. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Sebagaimana perempuan yang ketangkap, yang berdosa, yang berzina ini mendapatkan kasih Tuhan. Sesungguhnya kita pun mendapatkan kasih Tuhan. Amin. Kita pribadi-pribadi yang memperoleh keselamatan itu. Telah dilepaskannya kita dari hukuman maut itu. Dan ingat, pesan daripada Tuhan, sebagaimana pesan ini kepada perempuan itu, pesan itu juga buat kita. Dikatakan apa? Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mari kita hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang menyenangkan hati Allah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Dan saya yakin dan percaya perempuan itu tidak lagi hidup kepada hidup lama, tidak lagi hidup dalam perzinahan, tidak lagi. Kalau kita lihat nanti bagaimana kehidupan perempuan ini, dia yang memiliki dosa yang besar itu, dan dia mengalami anugerah Tuhan yang besar itu, dan dia buktikan ya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bahkan perempuan yang berzina ini juga yang datang ke kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus. Dia sadar dia orang berdosa. Dia sadar dia orang yang harus mati. Tetapi dia memperoleh keselamatan. Dia memperoleh anugerah. Dia memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik lagi. Kita adalah pribadi-pribadi yang diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk hidup yang baru. Hidup yang benar. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Semua kita sudah berdosa. Jadi jangan kita terjebak kepada menghakimi orang lain, meminta supaya orang lain dihukum karena mereka berdosa. Tetapi mari kita mohon pengampunan. Ketika kita lihat orang lain melakukan kesalahan, kita berdoa supaya Tuhan memberi pengampunan dan memulihkan orang itu, sehingga orang itu pun akhirnya menjadi pribadi yang benar. Dan kita bersyukur juga kalau kita telah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan, menerima pengampunan itu, menerima pembebasan itu, kita bersyukur. Dan kebenaran firman ini menguatkan kita bahwa tidak ada satu dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Semua. Perempuan berzina ini kurang besar apalagi dosanya, sangat besar. Dia pelacur, tetapi dia memperoleh kasih Tuhan. Dia diampuninya. Bukankah firman Tuhan katakan, ya sebesar apapun dosa kita, ya semerah apapun itu, dia akan putih seperti salju. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Bahkan dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Tuhan dengan darah yang kudus, yaitu darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Pertama, mengucap syukur atas kasih Tuhan. Kita telah diselamatkan. Dan yang kedua, kita berdoa masih banyak saudara-saudara kita yang masih terikat, terbelenggu dengan dosa, supaya pada akhirnya mereka memperoleh kasih Tuhan juga. Kita doakan ya hidup yang benar, supaya mereka hidup yang dibaharui oleh Tuhan ya. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita. Kita buka hati, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semuanya dan percayalah Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Kita naikkan satu pujian.